Hai adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Masih ingat semua ya yel-yelnya? Ayo, siapa yang sudah lupa? Kalau yang sudah lupa, ayo diingat-ingat lagi. Nah, hari ini kita mau sama-sama bersukacita, sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkah semuanya Alkitabnya? Sudah siapkan hati dan senyumannya yang paling manis untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau sudah, yuk kita sama-sama mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan tema melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Kak Selvi dan juga Kak Mega. Yuk kita sama-sama mulai ibadah impah hari ini. Siapa yang di sini mengasihi sesamanya? Angkat tangan. Wah, semuanya angkat tangan nih. Oke, tanya lagi. Siapa yang di sini mengasihi orang tua? Angkat tangan. Wih, hebat semuanya angkat tangan. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan? Ya, Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Nah, kalau misalnya kalian semuanya mengasihi sesama, yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Love, L-O-V-E. Di sini ada gerakannya juga loh. Jadi adik-adik bisa ikut bergerak sambil memuji nama Tuhan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Wah, lumayan ya gerakannya. Siapa tadi yang ikut gerak? Tadi Kak Gia ikut gerak loh. Kak Gia sampai berkeringat karena terlalu bersemangat. Nah, kalau misalnya kalian sudah bersemangat, sudah berkeringat, berarti kalian sudah siap dan berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kalau misalnya kalian sudah siap, sekarang kita mau berdoa bersama-sama ya. Semuanya sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan juga tundukkan kepalanya. Semuanya nggak boleh ada yang bersuara, nggak boleh ada yang sambil ngobrol. Untuk doanya, ikutin doa Kak Gia bersama-sama ya. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu di dalam ibadah kami. Berkatilah ya Tuhan, agar kami mendapat berkat dari firman-Mu. Bimbinglah kami di dalam Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau. Pimpinlah ibadah kami ini ya Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi sudah disiapkan ya Alkitabnya. Kalau misalnya Alkitabnya sudah siap, yuk kita sama-sama buka kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Untuk adik-adik kelas TK yang belum bisa membaca, nggak apa-apa. Nanti setelah ini akan ada yang membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Tetapi untuk adik-adik kelas kecil yang sudah bisa membaca, kakak harapkan kalian semua membuka Alkitabnya ya, supaya kita bisa membaca bersama-sama. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, ayo kita mulai membaca Alkitabnya. 2 Korintus 3 ayat 1-11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti.
Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Setelah kita membaca Alkitab, ayo adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kak Mega. Sudah siap semuanya ya dengan hati dan pikirannya yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Kak Mega. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa semua kan? Puji Tuhan. Ayo, siapa yang masih setia ikut IMPA sampai hari ini? Wah, keren. Kak Mega salut sekali. Berarti adik-adik masih setia untuk mengutamakan Tuhan melalui mengikuti ibadah setiap hari Minggu bersama dengan Kak Mega dan kakak-kakak lain yang lain. Oke, untuk adik-adik yang baru saja bergabung, halo, selamat datang di ibadah hari Minggu Pelekat Anak GPIB Immanuel Malang. Semoga firman yang akan didengarkan bisa kita lakukan bersama ya. Oke, kalau gitu siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, semua pasti sudah siap ya. Oke, hari ini Kak Mega mau bercerita tentang kancil dan siput. Siapa yang tahu kancil dan siput? Atau ada nggak sih adik-adik yang pernah melihat kancil atau siput? Oh, ada yang sudah pernah ya? Oh, ada juga yang belum Kak Mega ternyata. Oke. Kak Mega kasih tahu, kancil itu memiliki 4 kaki. Ya, terus dia tuh punya kemampuan berlari sangat cepat. Selain itu, kancil juga terkenal memiliki otak yang cerdas. Makanya teman-temannya sering memuji dia. Selain itu, kancil juga suka menolong teman-temannya. Teman-temannya senang dengan kancil dan sering memuji kancil. Tapi kancil itu setelah mendapat pujian, ia menjadi sombong. Ia sering memamerkan kemampuannya, memamerkan kebaikan untuk dipuji, bukan dengan hati yang ikhlas untuk menolong orang. Suatu hari, kancil bertemu dengan siput. Terus, kancil berkata kayak gini ke siput. Hei siput, kenapa sih kamu kok gak bisa lari cepet kayak aku? Kamu tuh lambat banget deh. Coba dong lari kayak aku nih, cepat sekali. Terus dia sambil lari. Terus kata siput, hai kancil. Siput menyapa kancil. Terus kata kancil, hai siput, kamu kenapa sih kok larinya lambat banget? Oh iya, aku lupa. Pasti kamu kelelahan ya membawa rumah kemana-mana. Jadi gak bisa lari kayak aku, cepat sekali. Terus kancil langsung lari menunjukkan kehebatan dia, berlari dengan cepat. Nah, contoh cerita tadi itu mau menegur kita supaya kita tidak boleh mencontoh kancil. Walaupun kancil sering menolong teman-temannya, tapi kancil itu juga sombong akhirnya. Karena dia melakukan kebaikan hanya untuk dipuji oleh teman-temannya. Tapi Rasul Paulus bilang kalau kita melakukan kebaikan, kita gak boleh pamer, gak boleh sombong. Jadi kita melakukan kebaikan dengan hati yang ikhlas dan rendah hati. Tahu gak adik-adik, waktu kita melakukan kebaikan, walaupun orang lain tidak melihat, Tuhan Yesus melihat loh dari surga.
dan dia tersenyum dengan anak-anak yang suka menolong orang dan melakukan kebaikan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan? Mau ya semuanya? Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Aku. Tentu saja semuanya pasti mau melakukan kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau gitu, yuk kita sama-sama belajar untuk melakukan kebaikan dengan rendah hati dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke? Oke deh kalau gitu adik-adik. Semangat untuk melakukan kebaikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Siapa yang di sini punya banyak teman? Angkat tangan. Wih, ada yang punya banyak teman, ada yang temennya cuma sedikit kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Semuanya di sini pasti punya teman. Kalau misalnya ada yang bilang nggak punya teman, di sekolah minggu semuanya adalah teman. Berarti di sini nggak ada ya yang nggak punya teman. Nah, Kak Gia tanya nih, siapa yang di sini pernah membantu temannya? Misalnya ada temannya yang jatuh dibantu, atau ada temannya yang tidak membawa penghapus waktu di sekolah, dipinjamkan penghapus. Pasti ada yang pernah ya membantu temannya. Membantu teman adalah perbuatan kasih, karena perbuatan kasih adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang Tuhan inginkan agar kita semua lakukan. Oke, karena semuanya sudah tahu apa itu kasih dan semuanya juga senang membantu teman, kita nyanyi yuk lagu K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Masih ingat ya lagu itu ya? Dulu waktu kita di sekolah minggu, waktu sebelum ada pandemi corona, kita suka banget nyanyi lagu ini dengan gerakannya. Untuk adik-adik yang masih ingat gerakannya, boleh loh nanti nyanyi sambil gerak. Sudah nggak sabar ya untuk bernyanyi? Yuk kita sama-sama nyanyi lagu K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih.
lagi semangat ya karena habis bernyanyi dan juga bergerak sambil memuji nama Tuhan. Nah, kakek mau tanya nih, siapa yang minggu lalu sudah mengumpulkan video bernyanyi lagu apa ya? Ada yang bisa bantu kakek nggak? Lagu apa ya judulnya? Oh iya, lagunya judulnya TAAT Taat. Betul nggak ya seperti itu? Semuanya sudah mengumpulkan belum? Yang belum mengumpulkan, boleh loh masih bisa untuk dikumpulkan. Nanti kakak tunggu hasilnya. Karena kakak sudah rindu sekali ingin bertemu kalian, tapi nggak bisa. Jadinya kakak berharap kakak bisa bertemu kalian lewat video-video dan aktivitas yang kalian kumpulkan. Nah, untuk aktivitas hari ini, yuk kita sama-sama kita lihat ada apa sih di aktivitas IMPA hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Yuk kita sama-sama intip apa sih yang Kak Selvi sedang lakukan di sana. Yuk kita sama-sama kita lihat. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Kalau adik-adik dengar lagu itu, berarti tandanya kita akan berdoa. Sekarang kita akan berdoa penutup untuk menutup ibadah IMPA hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena sudah memberkati kami di dalam ibadah ini. Semoga kami dapat melaksanakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia melakukan hal-hal baik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay, tak terasa nih kita sudah di akhir ibadah IMPA hari ini. Seperti biasa nih, kakak-kakak punya pesan untuk adik-adik layan. Hari ini pesannya cuma 2, tapi harus dilakukan ya. Karena cuma 2, berarti mudah untuk dilakukan. Yang pertama, sesuai dengan firman yang tadi.
Kalian harus menjadi anak yang baik dengan cara apa? Dengan cara membantu orang lain. Kalian coba lihat gambar di samping nih, ada 2 anak laki-laki. Mereka sepertinya sedang bermain layangan, tetapi layangan mereka tersangkut di pohon. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka saling membantu. Yang satu dengan baju merah, dia menggendong temannya yang berbaju warna hijau kebiru-biruan ya itu ya. Walaupun temannya yang digendong lebih gendut, lebih besar badannya, tapi dia tetap membantu temannya agar mereka bisa bermain layangan lagi bersama-sama. Yang kedua, kalian ada lihat ada orang laki-laki, ada kakak sedang bermain apa itu ya? Bola basket. Maksudnya apa, Kak? Apakah kita harus bermain bola basket? Bukan, maksudnya adalah kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dengan berolahraga dan juga jaga makannya. Jangan makan sembarangan, jangan terlalu banyak makan ciki. Karena di rumah bosan sambil nonton TV enak ya, sambil makan ciki atau makan pizza. Nah, kalian harus makan sayur juga ya, jangan marah sama mama kalau disuruh makan sayur. Dan kalau misalnya kalian ingin pergi keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan lebih sering cuci tangan. Karena sekarang lagi ada virus corona ya, jadinya kita harus menjaga kesehatan kita. Itu aja pesan dari kakak-kakak untuk kalian. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah IPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.